Kompol Syarif mengungkapkan Jokowi masih berada di luar kota. Itulah yang membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia ini tidak dapat menghadiri acara HUT ke-79 Bayangkara. Sebenarnya semua mantan presiden dan mantan wakil presiden kemarin itu diundang semua di acara hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79 yang diadakan di Monas. Tetapi kok nggak kelihatan itu Pak Jokowi. Nah ini kena menimbulkan tanda tanya, gawe pilih sirin. IDP di sini Jikiwin. Maksudnya ada apa sama Pak Jokowi? Yang pasti wes suwe banget itu. Penyokong utama pemerintah Prabowo Gibran senenge ngetok-ngetok atau istilahnya menampakkan diri di kegiatan pemerintah. Ya kemarin-kemarin setelah sekarang lagi kena sakit jadi nggak nampak. Bukankah abstennya Pak Jokowi itu menambah kebingungan kita sebagai rakyat. Ini sesuatu yang mencurigakan. Ya. Tapi ya mencurigakan apa enggak? Terserah rakyat. Apa benar Pak Jokowi tidak hadir disebabkan lagi ada acara sama cucu-cucunya? Mosok lebih berat ngomong cucu daripada menghadiri hari yang cukup penting bagi kepolisian untuk hari ulang tahun Bayangkara ini. Itu bila kita mempercayai yang disampaikan Kompol Syarif, salah satu ajudan Jokowi. Apa iya, buat hadir setidaknya beberapa jam nggak bisa. Kan nggak lama kalau upacara itu. Memang ada yang tahu, lagi liburan di mana? Pak Jokowi lagi piknik di mana itu. Secara psikologis, publik pasti ngerti loh. Kayak apa kuatnya post power syndrome yang ada dalam diri Pak Jokowi. Dan bisa jadi alergi yang sedang dia alami itu opo mergo wis gak ikutan acara kenegaraan. Oh iya mungkin sok dan gitu. Ya mungkin saja ini cuma analisa-analisa begawan aja, ngiro-ngiro. Kita sebagai rakyat ngomentari para pemimpin-pemimpin kita ya. Biar masyarakat semakin paham. Loh satu-satunya jalan agar lekas membaik sakitnya Pak Jokowi itu loh. Ya mesti ikut acara kenegaraan biar terhibur. Ketemu teman-teman setingkat, ketemu mantan anak buahnya dan sebagainya. Tidakkah acara kemarin itu, pagi itu bisa jadi upaya penyembuhan, mengobati alergi di dirinya itu. Apa benar tidak adanya presiden ke mantan itu, presiden ke-7 ini di antara para tamu undangan yang kelasnya VVIP itu. Tenanan apalagi healing. Menghibur diri dan melonggarkan waktu buat keluarga. Lu kan sudah beberapa bulan pensiun harusnya kan sudah sering dengan keluarga. Ini hanya 1 hari dan beberapa jam mengikuti acara penting kok nggak datang. Ayo jujur saja ini. Jangan ikut-ikutan bohong loh Pak. Beneran liburan atau tidak diundang? Apa nggak ada mental ketemu sama para mantan presiden dan mantan wakil presiden? Lah wong banyak kok. Bekas orang-orang dekat Pak Jokowi kan banyak di sana itu. Dan yang paling dekat tentu ada Pak Wapres. Iya saja, Gibran kan putra nih tuh. Gak mungkin ada rasa minder. Buat tatapan sama anaknya kan gak minder loh. Hanya saja kemarin terlihat ada mantan presiden kita, Pak BY, ada Pak JK, ada Kiai Ma'ruf Amin, ada Mbak Puan bareng loh itu. Apa takut ditanya itu perkara alergi yang dialami? Loh kalau menjaga ditanya yo ngomong aja, jane sampean itu gerano apa toh? Dan mesti kebingungan, mesti mangsuli kepiye. Ada kekhawatiran besar bila para mantan presiden dan wakil presiden menanyakan soal konfirmasi soal penyakitnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi belum siap untuk menjawab. Ya mungkin begitu. Ya boleh-boleh saja, ini hanya perkiraan begawan. Oh iya ini. Apa disebabkan Bu Mega diundang juga itu waktu itu? Jadi Pak Jokowi menghindar. Ya bisa jadi. Saat ini kan antara Pak Jokowi dan Bu Mega itu ada sebuah sekat yang sangat tebal. Karena
pengkhianatannya Pak Jokowi terhadap Partai Demokrasi dan Perjuangan dan khususnya kepada Mbak Mega yang sudah melindungi, mendorong, mendukung selama 24 tahun. Ya, sekuat dan sebesar apakah mental yang dimiliki Pak Jokowi buat ketemu sama orang-orang yang pernah berjasa padanya loh. Mau tidak mau diakui atau tidak, mereka berjasa besar pada karier Jokowi dari wali kota sampai presiden. Paling utama adalah PDIP dan Mbak Mega yang sekarang dikhianati oleh Jokowi. Bagi sebagian kalangan, terutama para fans beratnya, wis gak ada urusan lagi antara Bu Mega dan Pak Jokowi katanya. Lu bila urusannya menyangkut ketua umum partai dan kader, tak jawab itu tepat 100%. Sekali lagi loh, sebatas ketua umum dan kader partai. Ketua umumnya melakukan analisa dan kadernya melanggar ADART lalu dipecat. Sudah selesai, nggak ada hubungan. Kalau ditimbang dari aspek lain sebagai sesama mantan presiden, sebagai orang yang pernah ngasih rekomendasi, gue jadi calon wali kota 2 kali, calon gubernur Jakarta, lantas calon presiden 2 periode. Kira-kira gimana? Apa pernah rampung? Ibarat kita sama guru-guru kita, status kita sebagai murid. Berhenti saat kita menuntaskan jenjang pendidikan. Tapi bahwa mereka, para guru itu berjasa dalam hidup kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin kita lupakan. Kalau sampai kita melakukan dengan guru-guru kita yang telah mendidik kita, memberikan kita asupan-asupan, sehingga kita menjadi orang yang terhormat. Kalau lupa yo kebangetan. Bagi banyak kalangan, Jokowi bisa disebut dablek wira umpuk gitu. Bisa tutup mata, cuek, tak acuh. Bila menyangkut rakyat orang biasa, apalagi sama-sama yang tidak punya jasa ke dirinya. Wah, begitu seorang tersebut punya kontribusi penting, memiliki peran signifikan. Hingga Jokowi mendapatkan jabatan yang luar biasa. Terus kebijakan yang diambil bertentangan dengan orang itu, dia langsung nggak duwe mental. Merasa bersalah. Orang kalau kalah mental, nggak mungkin bisa berhadapan-hadapan, berani bertatap mata. Itu secara fisiologis kita harus merasakan. Om Begawan paham itu. Kata orang Jawa, itu kalah awu. Ditambah sekarang, wis bukan presiden. Dan di detik-detik akhir jelang pendaftaran Capres-Cawapres tutup, PDIP ditinggalkan, dikhianati kalau bahasa saya itu. Kalau bahasa politik ya renek. Ngomong ingkar janji. Pak Jokowi itu masih orang Jawa loh. Sing duwe rasa, mungkin saat situasi genting, isinya syahwat saja. Begitu semua berlalu, yang tersisa hanya rasa malu. Wong Jawa yang hati-hati. Alus. Rasane. Tapi ketika dia merasa ada sebuah kesalahan, dia akan malu sepanjang hidupnya. Mau masa ngebandingkan undangan dari negara sama bermain dengan cucu kan yo. Ora trep sebagai mantan pejabat orang nomor 1 di Indonesia. Itu macam kita menghadapkan ngadepin ujian sama rasa lapar. Penting mana itu? Nek soal makan bisa kapanpun. Namun ikut ujian waktunya tertentu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Gak bisa setiap saat. Nunggu undangan HUT Bayangkara itu kan setahun lagi. Lah memang main sama cucu waktunya bila ndak sekarang ya kapan-kapan lah. Bila ada kesempatan yang datang. Ini kalau kita tahu permasalahan, duduk permasalahan. Kalau nggak ada masalah itu. Memang Jokowi mau sibuk apa sih? Sampai bilang nggak main sama cucu sekarang ini tidak ada waktu. Cucu-cucunya itu agendanya padat banget. Sehingga dia tidak bisa membagi waktu untuk bermain dengan cucu-cucunya. Sabtu Minggu pada nggak libur sekolah mereka. Apa bisa? Hari ulang tahun Bayangkara diadakan lagi bulan depan kan nggak bisa. Atau 3 bulan lagi. Nggak bisa. Lu nalarnya gimana? Diundang nggak hadir lagi ngomong putu. Itu kan orang masuk atau buas-buas. Ini masalah penting. Dan itu Polri, monggo, bisa menilai sendiri. Hal-hal seperti ini. Loh ini baru saja dapat kabar ini. Pak LBP
genah ketemu sama Pak Jokowi dan keduanya terlihat sama-sama pakai jas. Saya hanya melihat dari medsos, kabar-kabar. Dan keduanya terlihat rapi itu. Pak LBP sampai nggak nyebut di mana mereka ketemu. Masa ngomong putu jas-jasan bar. Ayo, sebenarnya di mana ini Jokowi ini? Apalagi periksa, ya. Lo pasien kok jas-jasan. Sembol lah, ini saya bingung. Karena kita menghadapi apa yang disampaikan, apa yang keluar dari kegiatan Pak Jokowi, rakyat kadang bingung. Ya karena memang sen kiri belok kanan. Angel. Sehingga begawan menilai ini perkara nggak duwe pride, rego lah, atau sebuah kebanggaan buat perjumpaan sama para pejabat atau mantan pejabat negara yang lain. Gak usahlah sama Bu Mega, sing terbentang jarak ratusan kilometer, sama Pak Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, alias Pak Bringos, yang hanya 12-15 menit dari rumahnya, sama-sama di Kota Surakarta. Itu juga gak duwe mental kok untuk nyuwani ke sana. Kayak apa Pak Rudi itu? Bela nih Pak Jokowi, ya? Mendukung, mendampingi. Gila kok penak men. Kenapa? Wes padha rakyat lu sekarang. Pak Rudi meskipun sebagai ketua DPC PDIP Kota Surakarta sudah rakyat, sama seperti kita. Nah, itu. Bukan Pak Rudi yang ke Pak Jokowi, ya, jangan. Tidak mungkin kalau Pak Rudi Swan ke Pak Jokowi. Nah ini Pak Rudi itu sebagai ketua DPC PDI Kota Surakarta itu pintu masuk Jokowi dan Gibran loh, untuk berpolitik hingga tingkat nasional. Pak Rudi yang sangat berperan itu. Wih itu dilalek kok. Apa meneh kaya orang-orang penjilat. Para pemuja ini orang digagas. Kita bisa bandingkan sebagai orang yang bernalar, berwaras, punya logika. Gitu. Loh, di jabatan di partai, ketua DPC PDIP Solo itu mesti duduk kader PDIP. Takkan selamanya 19 tahun atau 5 jabatan Jokowi itu genah secara penuh memenangkan kontestasi semua jenjang. Orang seberjasa itu loh. Pak Rudi itu loh. Lah dilupakan begitu saja. Saya ini ketemu Pak Rudi ya gratis. Ya enggak apa-apa, itulah politik. Bisa dikhianati kapan saja. Tak jamin gak bisa selak, gak bisa mengingkari, hati nurani gak bisa membantah apa yang didapatkan orang Solo ini, yang rumahnya di Sumber ini. Itu pintu masuknya ya dari Pak Rudi tadi. Meskipun Pak Jokowi dan Gibran itu bukan kader PDIP awalnya. Jadi kader PDIP karena mau daftar lewat PDIP. Dan Pak Rudi yang bertanggung jawab. Wah, kuwi wis kebonusan anake lho, Pak. Pak Jokowi itu. Ketika jadi presiden anake didadekke wali kota lewat PDIP. Momentum penting tahun 2004. Jadi 22 tahun yang lalu itu PDIP Solo akhirnya mau mengusung sebagai calon wali kota Surakarta. Merubah segalanya. Bila sama Pak Rudi hingga 8 bulan lengser gak berani bersilaturahmi, melewatkan Idul Fitri buat meminta maaf. Apalagi ketemu Bu Mega. Lalah ajur no mentalnya. Padahal saya tahu Pak Rudi itu orangnya profil, low profil, semua bisa diterima. Dia itu pemaaf. Dia seorang setengah rohaniawan yang bagus. Perlu diaken kalau di gereja itu. Dia sangat pemaaf. Tapi kenapa Jokowi tidak pernah berani ketemu dengan Pak Rudi? Nah di acara hari ulang tahun para polisi, hari Bayangkara ini yang kemarin, kan Bu Mega ya diundang, hanya tidak hadir. Loh kalau ini jelas pasti ada kesibukan, karena tidak ada masalah. Mbak Mega dengan siapapun itu sangat bisa informasi dari penyelenggara awal mulanya mau hadir, itu yang bikin mak gerak itu langsung
ke presiden ketujuh itu. Batalin hadir. Dugaanku ini. Posisi Jokowi itu sekarang ini ada di Istana Wapres. Dia lagi berobat. Sekalian ngomong cucu di Jakarta mungkin ini. Ini ya kesimpulan Begawan aja. Berhubung tahu kemarin ada undangan di Jakarta, rekaman dolanan bareng wayah itu disimpan. Belum dimunculkan. Nanti konangan dong dia ada di Jakarta. Lo di Jakarta kenapa nggak ada di acara kenegaraan? Lo untung Pak Prabowo nggak gulei lo. Saat koyo ketika dia waktu rapat gulei gubernur Jakarta itu Mas Pram itu di mana ini Mas Pram ini kok nggak datang? Ternyata lagi disewani Gibran. Iya itu. Atau memang tidak dikehendaki hadir. Wah ini ekstrim ini. Ditambah ada konfirmasi kehadiran Pak Tri Sutresno yang mau tidak mau, suka tidak suka, sedang berseberangan dengan Jokowi. Oh genah tambah nggak punya muka lagi. Lah situasi begini ini sekarang ini mesti jadi penanda, nih, pembelajaran, pepiling kalau bahasa Jawanya buat para politisi-politisi bahwa seberkuasanya kalian, Anda meninggalkan etika, adab, moral, silahkan tanggung sendiri. Ngunduh waing pakarti. Ini utamanya tak tujukan buat Gibran. Begawan yang ngerti loh. Kemarin hampir semua media menurunkan pemberitaan tentang Gibran yang cium tangan sama Pak Tri. Padahal nggak tahu juga itu. Itu menunduk atau cium tangan kita nggak tahu. Semua media mainstream seolah-olah mau menggambarkan bila Gibran punya adab, punya etika, punya sopan santun. Ini tak kasih tahu ya. Etika itu gak hanya sebatas perilaku saja, melainkan juga pada ucapan serta tutur kata. Janganlah menggiring, mempersepsikan, mengarahkan seolah-olah etika sekedar pada perilaku seseorang. Loh, kayak lo, masih wong sing walus, betitit, nunduk-nunduk. Wah, akeh ning ya kuwi mau. Tiba-tiba belum banyak. Saat bertemu dengan orang lain, sikap berpolitik, kebijakan yang dihasilkan, keputusan yang dikeluarkan atau dijalankan, itu ya harus beretika juga. Satu kata dan satu perbuatan. Yo etika. Mulut, pikiran, hati, dan perbuatan itu selaras. Itu baru orang politisi yang beretika. Jangan mensimplifikasi, mencederhanakan etika dengan cara yang nunduk-nunduk. Halus tutur katanya. Dengan sikap seseorang tidak sesempit itu. Etika, adab, norma itu menyangkut keseluruhan atas kepribadian seseorang. Lah sok berdalih, saya manut perintah ketua umum ya bisa. Terus bicara, tegak lurus keputusan partai. Juga omongan apa kata ibu. Ini prakteknya beda. Dan nanti soal Wapres di konten lain saja. Ini Pak Jokowi dulu yang saya kupas ini. Lu para jurnalis media mainstream seolah-olah kemarin itu serentak memberitakan hal yang sama. Padahal waktu salaman Wapres dengan Pak Tri Sutresno itu babakan bagian kecil lah dari keseluruhan rangkaian acara ini. Beneran nih. Jadi aneh banget toh. Mungkin hanya Republika aja itu yang memberitakan hal itu. Ya mohon maaf nih, Begawan kok nggak yakin. Bekas Gubernur Jakarta itu sesungguhnya nggak lagi liburan. Pak Jokowi itu nggak liburan, melainkan lagi berobat. Ya masyarakat Indonesia kan tahu Pak Jokowi lagi sakit. Kenapa berani tak prediksikan kayak gitu? Soalnya di channel-channel YouTube, di medsos para pendukung, nggak ada tuh postingan mengenai aktivitas Pak Jokowi. Aneh mau piknik di Indonesia pasti viral. 8 tempat pikniknya disterilkan, tidak ada orang boleh tahu, dipokeng semua gitu, bikin orang lain nggak bisa masuk. Masa musim liburan kayak gini ada tempat liburan bisa dipokeng sama satu orang, biar gak ada yang merekam ya tidak mungkin lah. Tapi namanya tempat wisata, ada pengelolanya. Memang mereka gak ada yang ngajak foto bareng, merekam Pak Jokowi sama cucunya gitu gak ada. Itu loh, aku harus ngecek, sudah nyari-nyari lah. Yang rutin posting soal Pak Jokowi itu belas trending sing menampakkan. Para buzzer-buzzernya itu gak ada kegiatan Pak Jokowi. Sejak Sabtu kemarin, akun-akun itu bukan berarti selalu mengindili loh, mengejutkan.
diajak bareng rombongan Pak Jokowi, enggak juga. Tapi enggak ada yang mengunggah kegiatan Pak Jokowi. Mereka kan dapat rekaman dari para ajudan, lalu do barengan postingan yang di buzzer-buzzernya itu. Apa mereka dibayar? Oh, saya ngunggah video aktivitas Pak Jokowi. Enggak. Ini kan untuk atensi dari YouTube. Kenapa Om Bengawan yakin video itu kiriman dari para ajudan? Lah wong mbok channel apa wae, sudut pandang dan voice hingga tune visuale podo kabeh. Satu sumber. Itu menandakan sumber dari yang diposting itu berasal dari satu kiriman orang. Orang jikuk dewe-dewe. Loh, pasti mereka ada satu grup itu. Ada para pas-pampres, ada ajudan di situ juga. Contoh itu pas ke Vatikan. Kan yang di-share mulai budal dari Solo sampai Bandara Suta. Kemudian lanjut ke Qatar. Ini gak keliru ikat loh. Itu sempat transit di Qatar itu. Lanjut 12 ke Italia, disambut sama dubes di sana itu. Ya podo enggak rene sing beda. Mosok 7 channel YouTube punjul sisi pengambilannya durasinya sama persis. Kalau enggak dari satu sumber kan enggak mungkin, itu nalari gitu. Maka dari itu absennya Pak Jokowi di hari ulang tahun Bayangkara ke-79 kemarin karena lagi liburan sama cucu, itu bukan hal yang biasa, nganeh-anehi. Persoalannya, piknik ket dek minggu, ya kita anggap minggu itu, kok gak ada satupun akun yang posting misalnya, ketemu di Ragunan atau di Danau Toba, atau di Labuan Bajo, apa di Raja Ampat gitu, gak ada. Lah Bapak Jokowi pakai cosplay sehingga warga gak mengenal. Ya enggak lah. Meski kita sebagai rakyat yang berkaitan dengan Pak Jokowi mesti memberi pembelajaran penting. Sekelas bekas RI 1 saja loh, bila mau diturunkan derajatnya sama Tuhan, itu bisa banget. Apa sih? Tuhan kalau ingin mengambil saat ini juga ambil, selesai. Apalagi yang kayak kita, wong rebes-rebes kayak ini, Korea seperti kita ini. Mangkane le karo dulur-dulur, karo tonggo, karo konco, gak usah kemaken. Gak usah do kemelinti. Padha tetulungono, pada peduli bensuk nek wis gak dadi apa-apa, genti ditulung marang liyan. Yang paling tidak saat anak-anak kita lagi kesulitan, dibantu orang lain juga. Hidup itu hanya keseimbangan, balancing antara sekarang, besok, dan yang akan datang. Akibatnya hanya selalu mementingkan diri sendiri itu. Wapres yang posisinya serba kejepit, kan gak ada yang nolong. Dia di kondisi politik sekarang, plus gak ada geng yang dekat. Jangankan menteri-menteri dari Pak Jokowi dulu, yang sekarang masih jadi menteri, lawang relawan saja, wis gak ada yang berani nampakin muka, terwajah ke Wapres. Kabeh dari tinggal dibuang, tinggal kenangan, ya itulah. Maka berpedulilah kepada sesama agar hidup kita tentram, damai, umur kita semakin panjang dan selalu bahagia. Oke ya, jangan salah paham, salam ngompol, jangan lupa subscribe, dadah.